Ya, sinyal rekonsiliasi politik sudah mulai terlihat. Lalu seberapa kuat ya sinyal itu akan terjadi dalam waktu dekat atau mungkin masih menunggu dari hasil sidang MK nantinya? Kita akan membahas pada pagi hari ini. Sudah hadir bersama kami Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Selamat pagi Bang Iqbal. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian melalui Zoom ada Bang Andre Rosiade, politikus Partai Gerindra. Bang Andre. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syira, Bayu, Iqbal, Bang Ciko, Prof. Umam, semuanya. Baik, kemudian ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ciko, sehat ya Bang ya? Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Baik, kemudian ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Pagi Mbak. Pagi. Oke. Kita langsung kemana dulu ya? Soalnya kalau silaturahmi kan semua pada tokoh kemarin udah saling berkunjung, kemudian saling menyampaikan statement gitu ke teman-teman media. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu, Bang. Kemarin kita tahu Pak Rosan kan juga hadir ya ke tempat Bu Mega gitu. Pak Arsyad juga katanya rencananya mau bertemu juga tuh dengan tim TKN ya, Pak Arsyad ya. Nah, apakah hal-hal seperti itu memang saat ini sudah menjadi tepat, menjadi momen, kalau tidak bisa disebut rekonsiliasi ya apa ya? Ya mesra lagi lah. Mesraan lagi lah gitu. Pasca Pilpres sudah tepat belum momen itu, Bang? Saya rasa gini, apa yang kita lihat sekarang ini kan sebenarnya anak-anak bangsa ini melakukan apa yang dilakukan banyak anak bangsa lainnya ya kan di musim Lebaran ini, di suasana Idul Fitri di bulan Syawal. Ini Syawalan ini kan udah mendarah daging di Indonesia. Jadi kita punya keberuntungan di situ ya, bahwa masyarakat Indonesia ini kan punya budaya yang begitu kental, bagaimana silaturahmi ya kan antar keluarga ya kan, bahkan kan kadang-kadang antar orang yang nggak suka aja kan pura-pura suka ya kan, kalau Lebaran saudara aja begitu kadang-kadang ya. Tapi ya intinya gini, ini kan budaya yang sebenarnya tidak ada yang salah dari sini. Dan saya rasa bukan hal yang aneh bila di momen Lebaran, bulan Syawal, para tokoh ini bertemu. Gitu. Mungkin kalau pertemuan ini tidak ada semacam jembatannya dalam tanda kutip bulan Syawal sebagai jembatan, agak aneh ya kan? Karena masih ada sisa-sisa satu, sebenarnya bukan sisa-sisa residu dari pemilu, tetapi juga sesungguhnya pemilu ini kan belum 100% berakhir. Masih ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kita tunggu. Tapi tentunya dengan adanya momen Lebaran ini bisa juga sebagai penjembatan atau juga sebagai pencairan suasana lah. Gitu, tapi lebih ke arah situ saya melihatnya ya. Belum akan ada rekonsiliasi, atau paling tidak beginilah, mungkin belum membahas rekonsiliasi karena masih menunggu dari MK ya. Tapi paling tidak sudah ada tidak keterbukaan itu menerima dari Gerindra gitu, dari Prabowo Subianto untuk bertemu? Saya menolak untuk menyebutnya sebagai rekonsiliasi. Jadi karena sebenarnya kan sistem demokrasi ini memang mengharuskan kita, prasyaratnya salah satunya adalah pemilu ya kan, Pilpres, di mana memang pertarungan dalam setiap kompetisi itu saya meyakini bahwa memang harus keras. Ya kan, kalau enggak itu namanya basa-basi. Ya, artinya pemilu hanya dibuat semacam dia syarat menjadi negara demokrasi harus ada pemilu. Ya udah kita pura-pura aja. Dan justru itu kan yang sedang kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi ya kan, bahwa pemilu jangan sampai hanya menjadi sebuah formalitas, tapi udah tahu siapa yang menang sebelum pemilu itu dimulai ya kan. Artinya apa ya? Pertarungannya harus keras. Dan masyarakat juga harus mulai terbiasa. Kita udah sejak era reformasi ini kan punya pemilu yang demokratis gitu ya. Jadi artinya pertarungannya keras, tapi setelahnya tentunya ya nggak ada masalah lagi karena memang sudah selesai pertarungannya. Nah itu artinya itu satu. Yang kedua, antara PDI Perjuangan dengan Gerindra tidak pernah mempunyai masalah yang mendasar. Bahkan secara ideologis kita punya kedekatan gitu ya. Tetapi juga satu hal yang paling penting di antara dua sosok pimpinan dari Gerindra maupun PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto, memang punya hubungan yang cukup dekat. Apalagi paling lama mereka saling mengenal di antara tokoh-tokoh lain gitu ya. Jadi saya rasa ini sesuatu hal yang biasa, bila pun akan ada pertemuan, tidak menjadi hal yang begitu luar biasa, apalagi terjadinya di bulan Syawal. Oke, saya ke Bang Andre. Narasinya gini, ketika memang kontestasi kemarin kan keras ya, saling ya menyerang lah ya begitu. Tapi ketika narasi dalam bulan Syawal ini
jadinya ramah gitu. Nah, Bang Andre, kalau Anda melihat apakah momen-momen Syawal ini, momen-momen Lebaran juga udah tepat dijadikan sebuah momentum ya rekonsiliasi politik lah gitu setelah Pilpres kita usai kemarin? Ya, begini Bayu, tadi disampaikan oleh Bang Ciko, saya ingin menegaskan bahwa Pak Prabowo itu sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa syarat salah satu Indonesia bisa menjadi negara maju adalah elitnya harus bersatu, harus rukun, harus guyup. Untuk itulah Pak Prabowo punya keyakinan itu. Nah, tadi disampaikan oleh Bang Ciko tadi bahwa setelah kompetisi yang keras selesai, tentu setelah kontestasi kita harus menatap ke depan. Ya, setelah kompetisi yang keras, saatnya kembali kita bergandengan tangan karena sekali lagi Indonesia ini begitu besar, Indonesia ini begitu luas, permasalahan Indonesia ini begitu besar. Nah, dari awal kalau kita ikuti kampanye Pak Prabowo, ada dua hal yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang pertama adalah tadi syarat negara bisa menjadi negara maju, elitnya harus rukun, guyup dan bersatu. Yang kedua apa? Kalau rakyat memberikan mandat kepada beliau dan Allah mentakdirkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, beliau akan merangkul dan mengajak seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama membangun Indonesia. Ini komitmen, dua hal ini yang selalu disampaikan berulang-ulang oleh Pak Prabowo. Dan tentu sekali lagi, komunikasi politik, silaturahim politik sudah dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, termasuk dengan pimpinan PDI Perjuangan. Dan insya Allah memang ya dua belah pihak sudah memberikan sinyal secara terbuka. Insya Allah dalam bulan Syawal ini, bulan yang baik ini, insya Allah mungkin setelah MK mengambil keputusan akan ada pertemuan silaturahim antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Seperti itu, Bayu. Oke. Yang jelas pertemuan ini baik untuk bangsa dan negara. Oke, Bang Andre, artinya begini, silaturahmi politik akan segera dilakukan, tapi paling tidak silaturahmi politik ini akan berjalan seperti apa? Apakah akan semua dirangkul untuk masuk ke pemerintahan atau sekedar membangun komunikasi politik, silaturahmi politik saja? Tadi kalau Syera menyimak pernyataan saya, Pak Prabowo itu sudah dan selalu menyampaikan dua hal itu. Pertama, kita harus rukun, kita harus guyup, dan kita harus bersatu. Itu harus ditunjukkan oleh para elit. Yang kedua, tadi, kalau Allah mentakdirkan beliau menjadi presiden dan juga rakyat memberikan mandat kepada beliau, beliau ingin merangkul, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia. Nah, mengajak dan merangkul seluruh pihak itu tentu kita akan mengajak ya seluruh teman-teman yang ingin bergabung agar bersama-sama ayo kita bangun Indonesia dengan semangat gotong royong. Nah, tapi tentu sekali lagi setiap partai punya kebijakan. Setiap partai punya mekanisme sendiri. Dan itu tentu kita hormati. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan komunikasi, diskusi, silaturahim antar pimpinan partai politik itu sudah berjalan dengan baik setelah pemilu dilaksanakan 14 Februari. Bahkan kerjasama kami dengan PDI Perjuangan meskipun kita berkompetisi keras ya dan keras lagi gitu. Tapi kerjasama selama kompetisi berjalan itu kerjasama di parlemen sangat berjalan dengan baik. Bang Dasko, Wakil Ketua DPR RI kami bekerja sama dengan Mbak Puan sebagai Ketua DPR dan fraksi Gerindra dengan fraksi PDI Perjuangan meskipun kita berkompetisi keras kemarin di Pilpres dan Pileg, kerjasama di parlemen masih tetap berjalan. Jadi insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Begitu, Syera. Oke, saya ke Bang Iqbal. Merangkul dan mengajak semua pihak, gitu ya. Tadi semangatnya Pak Prabowo demikian. Kemarin Mas Gibran juga kalau tidak salah kan pengen bertemu dengan Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Pertemuan itu akan terjadi atau tidak? Ya, sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minkum ya kepada para masyarakat Indonesia ya. Salam dari Mas Anies. Karena memang ini bulan Syawal ya, tempatnya bersilaturahim ya. Kemarin Mas Anies sudah membuka open house buat rakyat ya, bukan hanya elit. Ini kadang-kadang elitnya
disambut, tapi rakyatnya dibiarin nunggu di luar ya kan. Jadi memang silaturahim dengan rakyat ini penting juga. Jangan sampai orang yang sudah memilih kita minta foto aja nggak mau ya kan, mau ketemu aja nggak mau. Jadi memang ini adalah momen-momen bagaimana bersilaturahim dengan rakyat, bukan hanya elit. Ya bahkan juga kemarin Ketua Majelis Syuro PKS sudah open house 2 hari. Ya siapa aja boleh datang tuh. Cuman saya nggak diliput TV One aja. Ya jadi elit oke, tetapi rakyat juga perlu. Jadi kita lihat ya di video memang antusiasme rakyat ini penting. Karena lagi-lagi jangan sampai rakyat ini sudah dia milih ya, begitu sudah terpilih dia tidak mendapatkan perhatian. Yang kedua, ini bukan soal silaturahmi biasa. Kadang-kadang politisi ini kan ketika ketemu, wah udah deal nih katanya kan. Jadi akhirnya orang malas gitu loh. Jadi akhirnya memang kita ingin silaturahimnya murni gitu loh. Kalau memang silaturahim kan banyak cara, bisa ketemu langsung, bisa pakai telepon, ya kan, bisa pakai utusan, ya kan. Apalagi ini kan menunggu keputusan MK. Jadi kita tidak ingin pertemuan itu nanti disalah tafsirkan. Jadi lebih baik tidak bertemu gitu? Bukan tidak bertemu, nanti nunggu keputusan MK lah. Oh, jadi setelah keputusan sudah ada di MK, kan baru jelas gitu ya Bang ya, mau kemana gitu ya, mau kemana arahnya gitu ya. Karena kami sama Gerindra nggak ada masalah. Dari Pak Prabowo kan dulu mengatakan bahwa PKS itu sekutunya Gerindra, segajah, sekutu ya, jadi nggak ada masalah. Saya sama Bro Andre nggak ada masalah, karena beliau juga dulu kader PKS. Gerindra biasa aja gitu loh. Jadi kita ini semuanya adalah anak bangsa. Tetapi di momen Syawal ini kita ingin semuanya juga bisa merangkul, termasuk merangkul rakyat. Oke. Nah, tapi artinya begini, kalaupun misalnya ada ajakan seperti saya bilang tadi, Mas Gibran pengen ketemu tuh sama Mas Anies itu. Iya. Apakah itu juga akan terjadinya setelah putusan MK atau mungkin dalam waktu dekat juga sudah ada pembahasan itu gitu loh Bang Iqbal? Ya saya kira mungkin secara informal banyak lah komunikasi politik ya pada layer 1, layer 2 ya. Tetapi lagi-lagi kita ingin pertemuan ini tidak disalah tafsirkan. Karena keputusan MK ini bagi kami cukup penting. Jadi untuk bangsa ini maju bukan hanya sekedar kita harus merangkul, tapi juga kita harus bisa memberikan contoh bagaimana berpolitik yang beretika, bagaimana pemilu yang jujur dan adil bisa diterapkan. Karena anak cucu kita akan menonton di masa depan. Bang Iqbal, artinya begini, ketika nanti udah ada putusan MK, apapun keputusannya misalnya diterima atau ditolak, artinya akan ada keputusan itu mau bertemu atau tidak bertemunya di situ begitu ya? Sudah pasti, karena kan tidak sudah mungkin partai politik itu hidup sendiri. Nanti kita dalami itu ya. Narasinya memang berbeda ya ketika kita ngobrol waktu zaman kampanye sama ngobrol setelah Lebaran ini, nada-nadanya memang berbeda. Nah saya nanti ke Mas Umum ya, kita akan bahas sesaat lagi.